Halo semuanya, perkenalkan saya Sabrina dengan NRP 08. Saya Ashafik, NRP 26. Dan aku Raffi, NRP 29. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi fisika yaitu vektor dan skalar. Sebelum memasuki inti materi, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang konsep besaran vektor dan skalar. Yang pertama adalah konsep besaran vektor. Sebagai contoh, Hafik berjalan dari kafe di barat ke klinik dokter gigi di timur sejauh 5 meter. Lalu Hafik balik lagi ke kafe untuk bekerja part-time. Nah, karena di sini Hafik balik lagi ke titik awal yaitu kafe, maka titik awal sama dengan titik akhir. Jadi, Hafik tidak mengalami perpindahan. Kenapa bisa begitu? Perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau posisi suatu benda. Hafik jalan ke klinik dokter gigi alias ke timur, tapi habis itu balik ke kafe di arah yang berlawanan. Arah yang berlawanan ini bernilai negatif, jadi bisa dianggap AB dikurangi BA sama dengan 5 meter dikurangi 5 meter yang sama dengan 0 meter. Jadi Hafik tidak mengalami perpindahan kedudukan atau posisi sama sekali. Yang kedua adalah konsep besaran skalar. Sebagai contoh, misalkan saja jika saya memiliki 10 kg air dalam sebuah ember, lalu saya menuangkan 4 kg air ke tempat lain, maka tanda min 4 negatif ini tidak berarti masanya menjadi negatif hanya karena jumlah air yang berkurang. Massa 4 kg ini tetap ada, namun pindah ke ember yang lain. Apakah kalian tahu apa itu vektor dan juga apa itu skalar? Vektor adalah besaran yang merepresentasikan nilai dan juga arah. Sedangkan skalar adalah besaran yang merepresentasikan nilai saja. Bagaimana sih penulisan vektor dan juga skalar? Besaran skalar cukup dituliskan besar nilainya saja dalam bentuk bilangan maupun huruf. Sedangkan vektor harus dituliskan dalam notasi vektor, berupa huruf tebal atau tanda panah lurus di atas bilangan maupun huruf. Vektor bergantung pada arah, sedangkan skalar tidak bergantung pada arah. Dilansir dari NASA Glenn Research Center, besaran vektor bergantung pada arah, sedangkan besaran skalar tidak bergantung pada arah. Artinya, dalam besaran skalar, kita cukup memperhatikan nilainya saja, sedangkan dalam besaran vektor, kita harus memperhatikan nilai dan juga arahnya. Penggunaan besaran skalar. Berikut ini adalah besaran fisika yang merupakan besaran skalar. Luas, daya, gaya, jarak, massa, energi, entropi, volume, panjang, tekanan, kelajuan, temperatur, dan juga massa jenis. Penggunaan besaran vektor. Berikut ini adalah besaran fisika yang merupakan besaran vektor: kecepatan, percepatan, perpindahan, medan listrik, momentum gaya, gaya aerodinamis, mengangkat, menarik, dan mendorong benda. Metode pengoperasian vektor memiliki 3 metode, yaitu metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Pertama-tama, kita akan mempelajari metode segitiga. Pengoperasian dengan metode ini dapat diselesaikan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, letakkan pangkal vektor B berhimpitan dengan ujung vektor A. Yang kedua, kemudian tarik garis dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Maka garis vektor R adalah hasil penjumlahan kedua vektor tersebut. Yang kedua adalah metode jajar genjang. Pengoperasian dengan metode ini dapat diselesaikan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah letakkan pangkal vektor A dan B saling berhimpitan. Yang kedua, kemudian tarik garis putus-putus yang sejajar dengan vektor A dan B sampai bertemu pada satu titik. Yang kedua, hasil penjumlahan dengan metode jajar genjang geometri yaitu
Panjang vektor A plus B sama dengan akar dari panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta. Sedangkan rumus vektor hasil pengurangan dengan metode jajar genjang geometri yaitu panjang vektor A minus B sama dengan akar dari panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurangi 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta. Nah, seperti itulah yang kami ketahui tentang vektor dan skalar. Apakah kalian sudah paham? Jika iya, yuk mari kita mencoba salah satu contoh soal yang sudah kami siapkan. Soal nomor 1, diberikan dua buah vektor gaya yang sama besar. Masing-masing vektor besarnya adalah 10 Newton seperti gambar berikut. Jika sudut yang berbentuk antara kedua vektor adalah 60 derajat, tentukan besar nilai resultan kedua vektor. Pembahasan resultan untuk dua buah vektor yang telah diketahui sudutnya. R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos theta. Dengan F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 10 Newton, theta adalah sudut antara kedua vektor. Theta adalah 60 derajat dan R adalah besar resultan kedua vektor. Sehingga R sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 10 cos 60 derajat. R sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 10 kali 0,5. R sama dengan akar 300 sama dengan 10 akar 3 Newton. Nah, mudah sekali bukan? Oke, kiranya hanya itu ilmu yang bisa kami sampaikan kepada kalian. Kami mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada salah kata. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi.